Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanu Adiansah, NPM 21510400130. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah PPKN, Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Identitas memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa Indonesia tersebut dengan bangsa yang lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama karena berpengaruh kekuasaan internasional. Kemudian ada dasar atau landasan dari identitas nasional. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan dari pembentukan identitas nasional. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kecintaannya terhadap identitas suatu bangsa berdasarkan dengan golongan, kesamaan etnis ataupun suku. Yang kedua yaitu keagamaan, adalah ritual yang didasarkan pada kepercayaan masing-masing individu yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap motivasi untuk berpartisipasi dalam ritual yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kepercayaan yang sama. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Pemimpin nasional adalah berkepribadian karismatik yang dibanggakan oleh semua rakyatnya. Dengan cara ini, maka rakyat yang terdapat dalam suatu bangsa akan merasa terlindungi dan juga bangga dengan pemimpin mereka. Yang keempat yaitu sejarah bangsa. Sejarah bangsa adalah menceritakan masa lalu dari suatu bangsa yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk memori bersama dari orang-orang yang hidup di zaman ini. Yang kelima, ada solidaritas organik. Solidaritas organik adalah integrasi sosial yang berdasarkan dengan kondisi saling ketergantungan yang dihasilkan dari pembagian kerja. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan identitas nasional. Yang pertama, sebagai media pemersatu bangsa yang digunakan untuk mempersatukan sebuah bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Yang kedua yaitu pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan khas dari suatu bangsa dari negara tersebut. Hal inilah yang menjadi kemudian membedakan negara satu dengan negara yang lain. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan identitas nasional. Yang selanjutnya adalah sebagai landasan dari suatu bangsa negara bahwa identitas nasional berfungsi untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan negara. Yang keempat, sebagai tanda pengenal dari negara untuk mengenali jati diri dari suatu bangsa, di mana dengan identitas nasional ini dapat membuat suatu negara lebih menonjol daripada negara yang lain, yang akan menjadi ciri khas suatu negara dengan keberadaan identitas nasional itu. Selanjutnya yaitu hakikat bangsa dan negara dan hakikat bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat bangsa dan negara. Apa sih hakikat bangsa? Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Adapun unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa, yang pertama adalah persamaan asal keturunan bangsa atau etnis. Yang kedua yaitu persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga ada persamaan tempat tinggal, yaitu dengan nama khas tanah air. Yang keempat persamaan sejarah terakhir, yaitu persamaan cita-cita. Yang kedua yaitu hakikat negara. Kata negara yang dipakai di Indonesia berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu negara atau nagari, yang artinya wilayah, kota, atau penguasa. Jadi negara adalah sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang punya cita-cita untuk bersatu dan memiliki pemerintah yang berdaulat.
unsur-unsur terbentuknya negara, rakyat memiliki wilayah pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Selain itu, negara juga memiliki fungsi dan tujuan negara. Yang pertama, fungsi negara. Mengenai fungsi negara, ada 3 fungsi negara yang dikenal dengan trias politika yang meliputi: yang pertama, fungsi legislatif. Fungsi legislatif adalah yang membuat undang-undang, pelaksanaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang-undang, pelaksanaan yang dikepalai oleh presiden dan dengan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri. Yang ketiga, fungsi yudikatif adalah fungsi untuk mengawasi agar semua peraturan undang-undang ditaati. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut konstitusi berada di tangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Jadi fungsi negara yaitu menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat. Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan menegakkan keadilan. Sedangkan tujuan negara yaitu memungkinkan rakyatnya berkembang secara menyelenggara daya cipta sebebas mungkin, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal. Untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada hakikat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang terbentuk berdasarkan nasionalisme yang tinggi dan semangat kebangsaan. Masyarakat Indonesia memiliki tekad untuk menggapai tujuan dan masa depan negara bersama-sama. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia telah tersusun dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian perwujudan unsur identitas nasional. Di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai entitas negara, Indonesia juga memiliki sejumlah identitas nasional yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk antara lain bentuk bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, bendera negara, yakni sangsaka merah putih, lagu kebangsaan, yakni Indonesia Raya, dan lambang negara, yakni Garuda Pancasila, semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi nasional yakni Pancasila. Jadi kesimpulan dari identitas nasional adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pembeda antara negara satu dengan negara yang lain. Nasional berarti bangsa atau negara. Jadi identitas nasional adalah ciri khas untuk mengenali suatu bangsa atau negara. Setiap individu pasti memiliki identitas. Identitas nasional merupakan kewujudan dari individu-individu yang ada, tumbuh dan berkembang di bangsa atau negara tersebut sehingga dapat dikenali sebagai ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk menghargai dan membiasakan untuk melakukan kegiatan yang berunsur identitas nasional di negara kita sendiri jauh lebih baik dibanding mempelajari kebiasaan atau budaya yang dianut oleh negara lain. Seharusnya bukan orang lain yang membangunkan kita serta menyadarkan kita, tetapi kita sendirilah yang harus bangun demi kemajuan bangsa tercinta. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Kiranya banyak memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.